Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Gloria in excelsis Deo.
Shalom saudara, sebuah sukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Mari kita buka di dalam Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pada mereka yang di luar sana yang ingin mentransfer baik persembahan dan persepuluhan, ada nomor account CST di bawah ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu buat kami sepanjang minggu ini Bapa. Sebentar lagi Bapa, kami akan memberi kepadamu Bapa, baik persembahan maupun persembahan perpuluhan Bapa. Kau berkati Bapa hamba-hambamu yang telah memberi Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Begitu juga Bapa, mereka yang tak berkesempatan memberi pada minggu ini Bapa, Kau berkati mereka juga Bapa, supaya mereka berkesempatan akan memberi pada minggu akan datang Bapa. Kami bersyukur Bapa atas penjagaan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kini saatnya kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh merayakan sekali lagi Natal pada hari ini. Anugerah yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Kehadiran-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau buka hati kami dan kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, sebuah anugerah ketika kita bisa merayakan Natal pada tahun ini. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berjumpa, tetapi saya percaya kasih Kristus mempersatukan kita. Tajuk firman Tuhan hari ini kita akan belajar, yaitu The Hope of Christmas. Amin. There is Jesus, there is hope. Ada Yesus, ada harapan. Yes. Hari ini izinkan saya untuk mendorong setiap kita dan mengingatkan kembali bahwa di dalam Yesus ada harapan kita. Roma 15 ayat 10-12 berkata, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi,
Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, perhatikan, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa di bumi kita harus memiliki pengharapan? Sebab dengan pengharapanlah kita akan dimampukan untuk berlari dan menang dalam setiap perlombaan iman kita. Saudara, perlu diketahui bahwa di sebalik kisah kelahiran Yesus sebenarnya ada banyak sekali kisah sedih yang terjadi hari itu. Yang kita perlu ketahui supaya kita sadar apakah pengharapan Natal sebenarnya. Pertama, kita perlu tahu bahwa hari itu kisah sang juru selamat lahir di kandang domba. Bukan di hospital besar, tetapi kisah Yesus lahir itu di kandang domba. Lukas 2 ayat 4 hingga 14. Hari itu Kaisar Agustus yang pada saat itu mengeluarkan perintah agar semua orang di seluruh kerajaan Romawi mendaftarkan diri. Sehingga bangsa Israel yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi hari itu juga harus pulang kampung untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria yang hari itu dia hamil besar, tapi harus pergi dari Nazaret ke kampungnya ke Betlehem. Sesampai di Betlehem, mereka tidak menemukan tempat untuk menginap. Sampai akhirnya mereka hanya menginap di kandang domba sampai Yesus lahir. Saudara, hari itu di tengah udara cuaca yang dingin, bayi Yesus hanya dilampis dengan lampin lahir di kandang domba. Sungguh ini adalah sebuah kesederhanaan, sekaligus penderitaan dan kehinaan sang juru selamat. Yesus rela meninggalkan istana agung untuk melayani manusia yang berdosa. Kisah kedua, bayi Yesus harus mengungsi ke Mesir. Anda boleh baca dari Matius 2 ayat 13 hingga 15. Hari itu bayi Yesus harus dilarikan ke Mesir. Hari itu dia diancam untuk dibunuh. Kenapa? Karena perkara kelahiran Yesus itu mengejutkan bagi Herodes Agung, raja yang memerintah di wilayah Yudea. Sehingga karena cemburu, perhatikan, karena cemburunya Herodes tidak mau disaingi. Maka dia berusaha membunuh bayi Yesus. Tapi yang ketiga, pembunuhan bayi. Bukan hanya bayi Yesus yang harus mengungsi untuk menyelamatkan ya saudara Yesus. Tapi hari itu ramai bayi-bayi di bawah umur 2 tahun harus mati dibunuh. Sebab ketakutan dan amarah dari Herodes. Wow. Tahukah saudara ternyata kisah di sebalik Christmas, di sebalik Natal, kisah pertama hari itu menakutkan, mencekam. Sisi lain kita boleh melihat sebuah peristiwa apa juga, kisah bagaimana Alkitab dengan jelas menceritakan sebuah kisah seorang Maria yang mendapat pesan dari malaikat. Saudara tahukah bahwa sesuai tradisi Yahudi, ketika Maria menerima pesan malaikat bahwa dia harus hamil mengandung Roh Kudus, hari itu statusnya dia belum menikah. Dan tradisi Yahudi itu menyatakan bahwa kalau wanita belum menikah tapi sudah hamil, maka hari itu dia harus dirajam batu. Sebuah ketakutan, sebuah kecemasan, kekhawatiran, tapi juga sebuah sukacita. Dilema Maria hadapi hari itu. Tapi Maria berani berkata, "Yes Lord." Wow. Dia berani berkata, "Ya Tuhan," untuk kehendak Tuhan. Ada sebuah keberanian besar dari seorang perawan murni Maria.
ketika dia menjawab malaikat Gabriel. Lukas 1 ayat 38 dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini adalah jawaban Maria. Jangan lupa, kisah sebenar Krismas hari itu sangat menyedihkan. Namun kita tahu, Yesus lahir dan datang ke dunia itu untuk membawa keselamatan bagi setiap orang di dunia. Supaya kita semua memiliki harapan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan betapa seriusnya kasih Tuhan. Betapa seriusnya kedatangan Tuhan ke dunia. Karena dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia memberi jaminan keselamatan. Karena siapa yang datang kepada Yesus dikatakan, akulah jalan. Pepatah berkata banyak jalan menuju Roma. Tetapi Alkitab berkata hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran agar manusia dapat mengalami keselamatan kekal. Manusia tidak mungkin sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, saudara. Sekalipun harus dibungkus dengan sebuah kisah atau peristiwa yang sedih. Di sebalik itu ada sukacita dan kemenangan. Sekali lagi saya mau berkata, there is Jesus, there is hope. Amin. Coba perkatakan dalam jiwamu, dalam hidupmu, kepada keluargamu, sesiapapun. Ada Yesus, ada harapan. Sosok Yesus adalah pribadi atau sosok yang universal. Kehadirannya membawa harapan ke dunia. Yesus Kristus bahkan hari itu memberi angin segar bagi orang Yahudi yang tertindas kala itu. Dan Yesus membawa perubahan besar bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk seluruh dunia. Perhatikan Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebenarnya harapan mudah sekali menjadi hilang. Betul saudara? Apalagi ketika kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Ketika Yesaya menuliskan ayat itu, bangsa Yehuda sedang dihukum Tuhan karena mereka tidak taat. Mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram, terhimpit, rendah, dan berada dalam kegelapan. Hidup dalam tekanan dan kekerasan. Hidup dalam penjajahan dan penumpahan darah. Hari ini saya mau bertanya kepada Anda, bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau juga merasa dalam sebuah kondisi yang sedang terhimpit, terjepit, suram, atau gelap? Atau bahkan mungkin engkau mengalami sebuah depresi. Mungkin karena pandemik, bisnismu, keluargamu, hubunganmu. Tapi hari ini ada kabar baik bagi Anda. Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan dan sukacita. Amin saudara. Tuhan Yesus datang memberi harapan bagi setiap umatnya. Yesus lahir memberi sebuah pengharapan yang teguh, janji yang ajaib dalam kehidupan kita. Caranya adalah Ia akan memberikan seorang anak, yaitu siapa? Yesus. Caranya Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Orang percaya seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Mengapa saudara? Karena kita memiliki Tuhan Sang Pembebas. Tuhan kita sanggup membimbing engkau. Tuhan sanggup bekerja dengan penuh kuasa dalam hidupmu.
Tuhan juga sanggup mengendalikan waktu dan kehidupan ini. Tuhan juga sanggup apa? Membawa, bahkan memberi kedamaian, kemenangan, sukacita, solusi di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ia adalah Allah yang sanggup membimbing kita, bahkan sekalipun ketika engkau ada di dalam sebuah lembah kekelaman. Ketika engkau berada dalam situasi yang gelap, Tuhan dikatakan Dia sendiri adalah terang dunia. Dia akan menerangi jalanmu. Percayalah kepada Dia. Jangan tinggalkan Dia, mari lari kepada Dia, pegang tangannya. Seringkali harapan menjadi hilang. Ketika apa, saudara? Ketika manusia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, betul? Dan dia tidak mengerti apa jawaban dalam pergumulannya. Tapi saat ini saya mau berkata, Allah sanggup. Ketika engkau dekat, Tuhan berkata, siapa yang mencari Dia, Dia akan menemukannya. Ketika engkau dekat dengan Dia, Tuhan akan datang, Tuhan menegur, Tuhan menguatkan, bahkan memberi engkau sebuah jalan kehidupan. Tuhan telah menerobos dari ketidakberdayaan manusia dengan kasih dan kemurahannya. Kasih dan kemurahan Tuhan adalah sumber pengharapan yang kekal di tengah dunia yang mudah berubah, saudara. Seringkali kita melihat anak kecil paling suka menantikan hari khususnya Natal. Kenapa? Karena hadiah. Mereka sering menantikan sebuah hadiah yang sering kali mereka nantikan adalah hadiah secara materi. Namun seorang penulis lagu dengan sebuah tajuk Oh Little Town of Bethlehem oleh Philip Brooks menemukan inti dari Natal yang sesungguhnya. Dan dia tuangkan dalam sebuah lagu. Saudara, ada liriknya yang berkata seperti ini. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Itu berbicara bahwa semua rasa takut dan pengharapan bertemu di malammu malam ini. Amin, saudara. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, mungkin engkau sedang bergumul dan pergumulanmu sepertinya itu meletihkan buat dirimu. Saya mau berkata, mari berharap pada Yesus. Dia sanggup, tangannya sanggup terulur atas hidupmu. Kasih Tuhan, kemurahannya sudah menerobos banyak hal dan Dia sanggup mengasihimu. Amin, haleluya. Mazmur 42 ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Anda perlu tahu bahwa inti berita Mazmur 42 ayat 1 hingga 6 itu berbicara di tengah pergumulan hidup ini. Kita yang mengalami pergumulan seberat apapun, kita pasti menemukan kekuatan dan pertolongan sejati dalam Tuhan. Mazmur 147 juga berkata bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Betul? Dalam hidupmu mungkin engkau pernah dikecewakan atau mungkin sering. Sering dikecewakan, sering dilukai, sering dibohongi, sering ditipu. Tapi saya mau berkata ada kabar baik. Hanya Yesus tidak akan pernah mengecewakan hidupmu. Amin, saudara. Sekalipun mungkin hidupmu sepertinya begitu pahit, terlalu banyak air mata yang berlinang di dalam hidupmu. Dengar, ada kabar baik hari ini. Yesus sudah lahir. Terima Dia dalam hatimu. Undang Dia dalam hidupmu. Sehingga engkau akan mengalami sebuah pengharapan yang sejati. Amin, amin. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita membangkitkan juga pengharapan. Yang pertama, remember the goodness of the Lord. Perkataan yang sangat saya rindu untuk kita ingat
Bagaimana bahkan pemazmur tadi mengalami pengharapan yang sejati. Remember the goodness of the Lord. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan. Ayat 5 tadi mencatat, dikatakan inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur merupakan salah satu penyanyi dari Bani Korah, saudara. Mengenang masa-masa indah bersama dengan Allah menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Apakah hari ini, di masa Christmas atau Natal ini, dalam musim-musim Natal, masih ingatkah engkau kebaikan Tuhan? Bagaimana Tuhan menyembuhkanmu dari sakit? Bagaimana Tuhan meloloskan engkau bahkan di saat bisnismu hancur? Bagaimana Tuhan memulihkan? Bagaimana Tuhan memberkati engkau? Mari bulan ini engkau pakai menjadi sebuah bulan, yaitu perenungan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Remember His goodness. Karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin, saudara. Kedua, bagaimana menjadikan pengharapanmu tetap on fire dalam Tuhan. Pemazmur tadi sekali lagi juga ingatkan buat kita. Dalam ayat yang ke-6. Ayat 6 mencatat, pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Cara kedua kita harus lakukan di tengah-tengah engkau lemah. Ayo belajar, overcome your feeling by your mind. Overcome your feeling by your mind. Mari belajar menguasai perasaanmu dengan pikiranmu. Dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang berdialog, yaitu pikiran dan jiwa. Pikiran di sini mewakili yaitu apa, saudara? Pikiran sebuah pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Jadi ketika engkau lemah, mari isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman itu jelas dikatakan, firman adalah pelita bagi kakiku. Kalau engkau mengalami sebuah kelemahan dan engkau mau harapanmu terus naik, saya mau dorong untuk setiap orang percaya. Mari saudara, hidupkan firman di dalam hidupmu. Penuhi pikiranmu dengan firman. Ya, dan di sisi lain jiwa tadi berbicara apa? Mewakili perasaan yang saat itu tertekan dengan pergumulan kehidupan. Seperti pemazmur, kita perlu mengendalikan perasaan kita. Dengan cara apa? Sekali lagi, mari penuhi pikiranmu dengan firman. Penuhi pikiranmu dengan firman. Dikatakan firman itu bahkan seperti apa, saudara? Pedang. Bagaimana kita bisa mengalami peperangan dalam hidup ini dan menang ketika kita punya pedang roh yang kuat. Ketika engkau penuhi pikiranmu dengan firman. Dalam firman ada banyak janji-janji Tuhan. Dalam firman ada banyak solusi, hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mari buat komitmen yang baru. Siapa di antara engkau yang sudah lama meninggalkan firman, tidak pernah baca firman, jangan sampai engkau tutup tahun ini dengan berlalu begitu saja. Tahun hadapan sudah di depan mata. Mari songsong dengan harapan yang baru. Amin. Ketiga, caranya bagaimana untuk harapanmu tetap excited, semangat dalam Tuhan? Jelas, put your hope in God. Amin. Put your hope in God. Letakkan harapanmu pada Allah, jangan pada manusia, jangan pada sesuatu. Ayat 6 mencatat, pemazmur memerintahkan dirinya untuk apa? Berharaplah kepada Allah. Itu kata perintah, saudara. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya sekalipun ia dalam penderitaan, bahkan di dalam pembuangan hari itu. Ia menaruh harapannya pada Allah saja.
Meskipun mungkin doa-doanya belum terjawab, keadaannya belum berubah, tapi ia percaya Allah hadir dan tetap memimpin hidupnya. Amin, haleluya. Yang percaya katakan yes. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Matius 11 ayat 28 jelas berkata, ini undangan jemputan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Tuhan tahu kita manusia yang lemah, tapi Tuhan tidak mau kita kalah terhadap segala cobaan hidup ini. Amin, saudara. Ya, dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, sebab pengharapan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Yes, katakan amin, amin, amin. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Ya, dikatakan harapan itu mampu melihat ada terang meskipun semua gelap. Jika engkau lemah, mari ingat dan review again. Mengingat, terus mengingat. Di dalam Alkitab ada banyak firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Katakan haleluya. Ya, siapa yang mengalami penolakan, siapa yang pernah engkau ditolak, sesiapapun keluargamu, Tuhan terus menyambut engkau. Yesaya 45 ayat 16 juga berkata, ayat 49 ayat 16, lihat, ini janji Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow, saudara, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hidupku, hidup saudara, kita ditulis di dalam telapak tangan Tuhan. Sungguh istimewa, bukan? Betapa Tuhan menghargai kita. Tuhan sayang atas kita. Dalam tahun ini mungkin kau mengalami banyak goncangan kehidupan. Dengar saudara, pada hari ini pesan Krismas mau berkata bahwa Tuhan sudah melukis engkau di telapak tangannya. Jangan pernah engkau lemah, tetap kuat di dalam Dia. Dalam firman-Nya juga berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Anda berkemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, rambut kepalamu pun terhitung. Siapa di antara kita bisa hitung rambut kepala kita sendiri? Saya yakin kita fail. Tapi Tuhan menghitung rambut kepala kita. Haleluya. Itu berbicara betapa Tuhan mencintai kita detail. Tuhan mencintai kita lebih dari orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai pengharapanmu hilang. Katakan yes, yes, yes. Saudara, hari ini saya mau berkata dan pegang firman ini. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Anda mau belajar? Harapkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan membuat engkau berbeza.
Christopher Reeve berkata, once you choose hope, anything's possible. Amin. Once you choose hope, anything possible. Saudara, ada sebuah kesaksian di pusat jantung, penyakit jantung yang sering terjadi kepada beberapa pasien, ya. Seorang yang bernama Hitchcock berkata, pusat kesehatan, dia berkata, kecepatan pemulihan dari 232 pasien bedah jantung itu sering tergantung dari pengharapan dan kekuatan kerohanian mereka. Saudara perhatikan, pengharapan menyebabkan sel syaraf pusat dapat memproduksi lebih banyak neurotransmitters. Produksi serotonin yang lebih banyak itu menyokong proses pertempuran di dalam tubuh. T-cell, kalau saudara belajar sedikit mengenai kesehatan, T-cell yang bertanggung jawab untuk pengaturan respon dari kekebalan tubuh atau imun itu menjadi lebih kuat ketika engkau punya pengharapan. Amin, saudara. Seorang ahli jantung juga yang bernama Dr. McNair Wilson menulis dalam Dr. Progress, pengharapan adalah suatu obat yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segala penyakit. Wow. Saudara perhatikan. Dr. Heller Wolf juga berkata, pengharapan itu seperti iman. Dan memiliki tujuan hidup itu adalah suatu pengobatan yang terbaik. Haleluya. Hal ini bukan suatu pernyataan kepercayaan saudara, namun merupakan suatu kesimpulan yang sudah dibuktikan oleh saintis. Ya, mereka menggunakan kontrol secara detail. Anda mau alami kesembuhan? Anda mau lebih sehat? Anda mau lebih kuat? Anda mau imunmu juga lebih kuat? Anda mau janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Saya mau berkata, miliki pengharapan di dalam Kristus. Amin. Saya tutup ini dengan berkata dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, mari baca sama-sama. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Yesus sumber pengharapan kita. Dan biarlah di bulan ini engkau mengalami Dia dengan ajaib. Saatnya saya rindu untuk berdoa untuk saudara hari ini. Mari angkat tanganmu bagi sesiapa engkau yang lemah, bagi engkau yang mengalami pergumulan. Mari angkat tanganmu. Kalau kau melihat dengan handphone atau TV, mari letakkan tanganmu dan lakukan dengan iman. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Yesus yang sudah lahir bagi kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan. Baik itu ekonomi, baik itu sakit penyakit. Biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kegagalan, kehancuran dalam ekonomi, pulihkan ya Tuhan. Bahkan semua keluarga demi keluarga dipulihkan. Bulan ini biarlah turun cinta kasih sorgawi menguasai keluarga demi keluarga. Dan biar semua umat-Mu Tuhan benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Betapa Engkau Allah Master of Breakthrough itu sudah turun ke dunia. Dan kami rindu, kami alami terobosan demi terobosan. Bahkan sampai kami akan menutup tahun ini. Kami percaya mujizat, keajaiban terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Deklarasi Imamat 26 ayat 1-4. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku
serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Sunyi senyap bincangmu gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara syurga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bincangmu gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn.
was born. Oh, night divine, oh, night divine. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Saudara, kini saatnya mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah turun dalam hidupmu. Kiranya Tuhan anugerah yang daripada Allah menyinari hidupmu. Kasih setia Tuhan menerangi engkau. Shalom yang dari Tuhan turun dalam hidupmu dan keluargamu. Dan biarlah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. God bless you.